selamat datang kembali di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Belakangan ini kan lagi rame ya soal abolisi, terutama ada berita Pak Tom Lembong dapat abolisi dari Presiden Prabowo terkait kasus impor gula itu. Jadi banyak yang nanya, abolisi itu apa sih sebenarnya? Kok kayaknya istilah hukum yang jarang didengar gitu ya? Betul sekali. Memang bukan istilah yang kita pakai sehari-hari ya. Nah, dari materi yang Anda siapkan ini, kita coba kupas bareng-bareng deh. Mulai dari apa itu abolisi, terus gimana dasar hukum sama sejarahnya di Indonesia, sampai nanti kita lihat contoh-contohnya di masa lalu. Biar kita semua ya, termasuk Anda, dapat gambaran yang lebih jelas lah soal kewenangan presiden yang satu ini. Oke, siap. Kita mulai dari dasarnya dulu kalau gitu ya. Jadi, apa sih abolisi itu? Definisinya gimana? Jadi gini, kalau lihat dari sumber kita, abolisi itu asalnya dari bahasa Latin, abolitio. Artinya ya penghapusan. Nah, dalam konteks hukum pidana kita, ini artinya penghapusan seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana. Ini salah satu hak prerogatif presiden ada di konstitusi kita. Oh, jadi bukan kasusnya yang hilang, tapi akibat hukumnya ya? Oke, oke. Dan ini dikasih ke siapa? Nah, ini penting banget dicatat. Abolisi itu diberikan buat orang yang statusnya masih tersangka, jadi masih proses penyidikan gitu. Atau udah jadi terdakwa, artinya udah masuk persidangan. Ah, gitu. Iya, kalau statusnya tersangka ya penuntutannya jadi nggak dilanjutin. Kalau udah terdakwa, tuntutannya yang ditiadakan. Jadi ini bukan karena cukup bukti atau nggak cukup bukti di pengadilan gitu ya? Bukan sama sekali. Nah, dasar pemberian abolisi ini murni pertimbangan kepentingan negara oleh presiden. Jadi ini soal diskresi presiden aja. Lihat apa yang terbaik buat negara. Nggak ada hubungannya sama pembuktian di kasus pidananya. Oke, paham. Dan hak ini, menariknya, udah ada loh sejak UUD 1945 awal. Di pasal 14 itu udah disebut. Cuma, ya pelaksanaannya itu ada dinamikanya berubah-ubah seiring waktu. Oh ya, ada perubahan yang signifikan gitu ya? Ada. Misalnya nih, pas kita pakai UUD 1950, itu presiden kalau mau kasih abolisi wajib minta nasihat dulu dari Mahkamah Agung. Jadi ada mekanisme beda lah waktu itu. Oke. Nah, yang paling relevan sama kondisi sekarang kan ada perubahan lagi ya setelah reformasi. Yang melibatkan DPR itu bukan sih? Betul sekali, itu poin pentingnya. Sejak amandemen UUD 1945, tepatnya mulai 19 Oktober 1999, kalau presiden mau kasih abolisi, sekarang harus pakai pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, itu dia. Iya, jadi meskipun ini hak prerogatif presiden, tapi ada masukan atau pertimbangan dari legislatif sekarang. Ya seperti yang kita lihat di proses kasus yang Anda sebut tadi. Terus, kalau prosesnya gimana? Misal ada orang mau mengajukan abolisi, alurnya gimana tuh? Prosedurnya gini, biasanya permohonan itu diajukan ke presiden lewat Menteri Hukum dan HAM. Nah nanti Kemenkumham bikin kajian dulu. Dikaji dulu ya. Iya, dikaji mendalam, hasilnya dikasih ke presiden. Nah sebelum presiden ketok palu nih bikin kepres, beliau bakal minta pertimbangan resmi dulu ke DPR. Wah, jadi ada beberapa lapis ya, kajian internal pemerintah, terus minta pertimbangan DPR juga. Oke. Nah, biar lebih kebayang, mungkin lihat contoh-contoh di masa lalu bisa bantu nih. Gimana sih kepentingan negara itu diterjemahkan? Setuju. Di catatan Anda ada beberapa contoh historis yang menarik nih. Pertama, tahun 1977. Waktu itu Presiden Soeharto kasih abolisi buat para pengikut gerakan Fretilin di Timor Timur. Itu pakai Kepres 063197. Alasannya waktu itu ya demi kelancaran katanya. Oh, oke. Isu stabilitas ya berarti? Bisa jadi. Terus lompat ke 1998, era Presiden Habibie pasca Orde Baru. Beliau kasih abolisi, sekalian amnesti juga sih waktu itu, buat Pak Muchtar Papahan sama Sri Bintang Pamungkas. Kepres 080-1998. Mereka kan tokoh yang ditahan karena aktivitas politik ya. Mungkin kepentingan negaranya di sini soal rekonsiliasi politik awal reformasi. Iya ya. Masa transisi kan itu ya? Penuntutan mereka dihentikan. Kedua, buat R. Sawito Kartowibowo, Kepres nomor 93/2000. Dia ini kan dulu dihukum karena kasus wangsit politik itu. Oh, yang itu ya? Iya, mungkin ini bagian dari upaya Gus Dur buat meredakan ketegangan politik warisan masa lalu juga. Wah, ternyata penggunaannya luas banget ya. Dari isu separatisme, politik praktis, sampai tokoh yang
ya bisa dibilang kontroversial pada masanya. Ini nunjukin kalau tafsir kepentingan negara itu bisa sangat beragam ya. Tepat sekali. Jadi dari obrolan kita ini kelihatan banget kan abolisi ini instrumen hukum yang unik. Akarnya hak prerogatif presiden. Tapi sekarang melibatkan DPR. Dan dasarnya selalu pertimbangan kepentingan negara yang sifatnya bisa subjektif. Nah ini mungkin bisa jadi bahan pemikiran lanjutan buat Anda. Mengingat abolisi itu dasarnya kepentingan negara, tapi sekarang butuh pertimbangan DPR. Kira-kira gimana ya dinamika antara eksekutif dan legislatif ini berjalan dalam praktiknya? Dan apa implikasinya buat makna kepentingan negara itu sendiri ke depannya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Kalau ada ide yang mau kita bahas selanjutnya, silakan komen ya. Tetap di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi.